di atas segala raja-raja, raja di atas segala raja. Mari sembah Kau raja di atas segalanya. Oh, Kau raja kami sembah, terima kasih, syukur, syukur, syukur bagimu. Kau raja atas segalanya. Terima kasih Yesus. Ini pujian dan penyembahan kami Tuhan. Terima kasih buat semua yang Tuhan berikan bagi kami dalam satu minggu ini. Dan saat ini kami mau belajar firman Tuhan. Berkati hamba-Mu dan juga jemaat yang mendengarkan. Kami siap menerima berkat Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus. Semua yang siap diberkati sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih buat teman-teman dari Presiden Worship. Shalom Bapak Ibu. Si Tuhan, ini adalah minggu yang keempat. Masih ada satu minggu lagi dengan tema yang sama, yaitu mendisiplinkan pikiran kita. Bisa ditampilin Pak? Oke, jadi Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu pikirkan kalau saya bilang tentang bangsa Israel? Halo? Apa yang langsung ada di pikiran Bapak Ibu kalau saya bilang bangsa Israel? Apa yang langsung saudara pikirkan? Tegar tengkuk, betul. Itu dari sisi yang lain. Di mana Bu Maria? Disayang Tuhan, betul. Diberkati. Ada lagi? Pilihan spesial banget. Jadi banyak sekali komentar kita kalau bilang tentang bangsa Israel. Tapi tahukah Bapak Ibu, perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Tanah Kanaan itu lambang berkat. Di situ dikatakan berlimpah susu dan madunya. Amin. Tahukah? Di sini anggap saja Mesir menuju ke tanah Kanaan itu mereka butuh waktu berapa tahun? 40 tahun. Padahal tahukah Bapak Ibu, jarak dari Mesir ke tanah Kanaan itu cuma 800 km kalau pakai Google Map. Kalau naik pesawat cuma 25 menit zaman sekarang. Kalau jalan kaki, 30 menit. Kalau jalan kaki paling cuma butuh 25 hari udah nyampe. Itu perjalanan kalau dari Mesir ke tanah Kanaan. Artinya apa? Saya mengajarkan ini kepada siswa SD maupun yang SMP. Saya bilang gini, kamu tahu nggak kenapa dibuat lama? Kenapa harus sampai 40 tahun? Itu kan cepat aja, kenapa harus lama? Tahukah bahwa menuju tanah Kanaan, tanah berkat. Ini poin buat kita, bahwa mendapatkan berkat Tuhan itu bukan sesuatu hal yang mudah. Halo? Bukan sesuatu hal yang gampang. Bayangin, mereka harus melewati rintangan. Mereka harus ngamuk sama Musa. Nggak ada kuburan di Mesir. Kenapa harus bawa kami ke padang gurun? Halo? Ya kan? Nggak ada kuburan di Mesir. Musa itu sampai pukul batu pakai tongkat. Itu batunya nggak dikerok Bapak Ibu. Itu dipukul dalam keadaan emosi. Halo? Mereka harus melewati laut terberau. Mereka makannya apa coba di padang gurun? Roti mana dan burung puyuh. Kita kalau makan sawi setiap minggu bosan. Ini bangsa Israel nggak pernah ganti menu selama 40 tahun. Halo? 40 tahun nggak pernah ganti menu. Nah, kita kalau dimasakin ayam sama mama tiap hari, ayam lagi, ayam lagi, ayam lagi. Kapan-kapan rusak misalnya gitu. Tapi bangsa Israel nggak pernah ganti menu selama 40 tahun. Yang saya cuma dapatin dari perjalanan mereka itu ada 3 poin penting. Dapatin berkat Tuhan itu gak gampang,
butuh proses, mereka juga butuh yang namanya adaptasi. Halo? Mereka perlu yang namanya adaptasi. Mereka harus beradaptasi. Nggak cocok sama Musa. Begitu kan dengan kita sama sekarang. Kalau nggak cocok sama pemimpin, kita tetap dipaksa beradaptasi, bukan? Aku kalau nggak cocok sama kepala sekolah, nggak mungkin kowe tak pecat. Dia kepalanya guys. Aku nggak kerja, nggak bisa makan, ibaratnya gitu. Guru-guru kalau nggak cocok sama kepala sekolah, betul nggak Om Weli? Nggak mungkin mereka ngamuk. Mereka tetap disuruh apa? Beradaptasi, menerima. Bukankah kita di zaman COVID, kita juga dihadapi adaptasi kebiasaan baru? Betul ya? Jadi selama ada hal poin-poin penting yang iya, mendapatkan berkat Tuhan itu nggak gampang, butuh proses, kita perlu beradaptasi. Makanya di gereja kan kita beradaptasi tuh, ketemu sama pelayan Tuhan. Aku nggak cocok sama si A, si B, nggak, itu adaptasi. Halo, paham ya Bapak Ibu? Nah, ini cuma pengantar saja supaya kita melihat. Mari kita buka sama-sama Mazmur 127 ayat 1-3. Bisa ditampilin saja Kak. Nggak usah dibuka ya. Mazmur 127 ayat 1-3. Ini bagaimana kita mendisiplin pikiran kita. Saya baca ayat 1, Bapak Ibu ayat 2, nanti ayat 3 kita sama-sama. Ayat 1 ya. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangunnya. Jika bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. 2. Sia-sialah membangun pagi-pagi dan duduk sampai jam malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Bapak Ibu, ini tentang bangsa Israel ya. Nyanyian Mazmur ini kitab pujiannya bangsa Israel. Mereka kalau nyanyi itu yang dinyanyikan Mazmur. Makanya nyanyian Mazmur Daud itu yang dinyanyikan ini. Makanya dalam Mazmur 23 kan ada itu lagunya. Tuhan adalah gembalaku. Mungkin kalau bangsa Israel yang nyanyikan, notnya nggak seperti itu, nadanya nggak seperti itu. Tapi kan orang Indonesia kan kita buat sendiri, nggak apa-apa. Asal nggak meleset kan. Nah ini Mazmur ini kitab pujiannya bangsa Israel. Kapan mereka nyanyikan? Makanya di situ dikatakan nyanyian ziarah Salomo. Kapan mereka nyanyikan? Kalau mereka naik ke Yerusalem. Tahu ya, Yerusalem itu pusat penyembahan. Makanya dalam kitab Kisah Para Rasul Tuhan bilang gini, kalau Roh Kudus turun di atas kamu, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Yang disebut bersama itu Yerusalem. Karena Yerusalem pada waktu itu pusat penyembahan. Makanya dibilang gini, kapan mereka nyanyikan Mazmur ini? Kalau mereka kumpul dan naik ke Yerusalem untuk memuji Tuhan di sana. Kenapa mereka harus begini? Nanti tak tunjukin ya. Nanti pelan-pelan kita bahas satu persatu. Coba lihat dulu kan. Kebanggaan bangsa Israel atau orang Yahudi itu gini. Kalau mereka yang pertama punya rumah. Yang kedua, kalau mereka tinggal dalam kota yang aman. Oh nggak bisa ditampilkan. Yang ketiga, kalau mereka punya makanan yang cukup. Yang keempat, kalau mereka punya anak. Nah ini, coba lihat. Ini kebanggaan orang Israel. Jadi kalau mereka punya rumah, tinggal di kota yang aman, punya makanan yang cukup, dan memiliki anak. Kenapa dengan rumah? Dikatakan rumah yang layak. Kenapa? Bangsa Israel pada waktu itu, kalau Bapak Ibu belajar sejarah, Yerusalem itu dikepung pada tahun 70 oleh Jenderal Titus memakai tangan kekaisaran Romawi. Itu dari situ bangsa Israel mulai berdiaspora ke beberapa negara-negara lain. Mereka berdiaspora ke negara-negara lain. Nah, waktu Kisah Para Rasul pasal 2, waktu turunnya Roh Kudus di Yerusalem, itu mereka kumpul, betul ya? Mereka kumpul, makanya ada yang berbahasa lain. Halo? Saudara paham ya? Makanya ada yang berbahasa, loh ini kan orang kita, kenapa dia bisa berbahasa lain? Tapi kan banyak penafsir yang bilang, itu berbahasa roh, bolehlah, itu alegori boleh. Tapi yang saya mau bilang gini, itu bangsa Israel yang tadinya terpecah waktu dikepung tahun 70 oleh Jenderal Titus, memakai tangan kekaisaran Romawi.
mereka mulai berdiaspora ke beberapa negara lain. Makanya pada waktu turunnya Roh Kudus pada hari Pentakosta, mereka kumpul. Yang satu kok berbahasa lain, padahal dia pakai bahasa dari mana dia tadinya tinggal. Itu ibarat kalau saya pulang Sumba, terus tiba-tiba berbahasa Jawa. Maka orang-orang di situ akan kaget ketika saya berkhotbah bilang, kowe kalau nakal, mlebu neraka misalnya. Loh, ini kan orang Sumba, kok bahasanya jadi beda? Kayaknya berbahasa roh ini. Nah, tapi bolehlah itu kalau terjemahan lain. Gitu ya. Jadi mereka bilang, mereka nggak punya rumah. Bangsa Israel itu cuma punyanya kemah. Makanya ada kemah Tuhan. Mereka cuma buat kemah, mereka cuma buat tenda. Bangsa Israel nggak punya rumah. Makanya kalau kebanggaan mereka kalau mereka punya rumah. Yang kedua, kalau mereka tinggal di kota yang aman. Bayangin kita kalau tinggal di kota yang tidak aman. Apa yang terjadi? Tidur nggak bisa, keluar nggak gampang. Bangsa Israel juga ternyata menginginkan hal yang sama. Tapi untuk dapatkan 4 hal ini, termasuk punya makanan dan punya anak. Bukan hanya sekedar anak di sini sebenarnya, tapi harus anak yang baik. Bapak Ibu juga nggak senang kan punya anak tapi kok nakal, bikin gaduh di sekolah. Saya itu sementara nangani satu anak yang dari sekolah yang bukan saya ajar, disuruh dampingi. Jangan sampai dia mau cerita dengan Pak Yosafat karena orang lain. Kalau kita sendiri mungkin dia nggak mau mengaku atau nggak mau curhat. Bapak Ibu juga kan nggak mau tuh punya anak terus nggak nurut, nakal gitu. Nah, bangsa Israel juga punya itu. Mereka pengen punya rumah, tinggal di kota yang aman, punya makanan yang cukup, memiliki anak. Rupanya, ini berbicara bagaimana kita mendisiplin pikiran kita. Rupanya untuk dapatkan 4 hal ini, untuk mendapatkan 4 hal ini, yang pertama butuh yang namanya campur tangan Tuhan. Coba lihat kan. Yang pertama rupanya butuh campur tangan Tuhan. Dari Mazmur yang kita baca tadi, dikatakan begini, jika bukan Tuhan yang membangun rumah. Artinya yang bangun siapa? Tuhan. Rumah di sini bukan rumah secara harafiah loh. Bukan rumah gedung loh. Tapi ini poin pentingnya buat kita adalah apapun yang kita bangun. Halo? Apapun yang kita bangun, yang sekolah dengan baik, dia membangun prestasi, yang kerja juga bangun karir, kita yang ngajar juga ngajar dengan baik, itu kan membangun. Betul? Jadi, yang pertama itu butuh campur tangan Tuhan. Rupanya untuk mendapatkan semuanya itu, butuh yang namanya campur tangan Tuhan. Coba lihat Kak slide-nya. Nah, dikatakan begini, jika bukan Tuhan yang membangun rumah. Lalu ayat yang kedua dibilang begini. Masih ayat pertama dibilang begini. Jika bukan Tuhan yang mengawal kota. Halo? Ya. Jadi rumah dan kota rupanya ada dalam kendali Tuhan. Ayat 3 coba lihat Kak. Klik. Oke. Dia bilang gini. Ia memberikannya kepada yang dicintainya. Apa itu yang diberikan? Makanan. Kepada yang dicintainya pada waktu apa? Tidur. Kenapa ini menarik? Ia memberikannya pada yang dicintainya pada waktu tidur. Tadi yang saya ceritakan waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir itu, mereka pungut roti mana itu setiap pagi. Kapan Tuhan sediakan? Malam, pada waktu mereka tidur. Makanya ada ayat yang bilang begini, yang memungut terlalu banyak tidak kelebihan, yang memungut terlalu sedikit juga tidak kekurangan. Ini paralel dengan doa Bapa kami. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kapan dia beri? Pada waktu tidur. Nah, ini poin pentingnya buat kita. Jangan juga kerja dari pagi. Kalau kami di NTT itu bukan namanya warung, kios. Orang boleh buka kios dari pagi sampai besok pagi. Ingat tidur juga. Jadi rupanya kalau kita udah yang petani misalnya, kalau sudah nanam, kalau udah siram, udah tidur. Nanti bertumbuh itu Tuhan yang ngatur. Ya. Kan gitu. Saya sebagai guru nggak perlu khawatir tentang apa yang saya harus makan. Kalau saya ngajar dengan baik, datang di sekolah tertib, menghormati teman sejawat, saya pasti makan. Ya. Betul nggak Gap? Iya kan? Nah jadi rupanya butuh yang namanya campur tangan Tuhan. Kita mau tinggal di rumah yang aman, kita mau tinggal di kota yang aman, kita mau dapat makan, kita mau punya anak, rupanya ada campur tangan Tuhan.
Halo? Ya. Nah jadi kalau sudah Tuhan yang campur tangan, menurut saya gini, kalau udah Tuhan yang campur tangan, kalau udah Tuhan yang terlibat, apapun dia bisa buat. Ya. Dan biasanya orang yang terima berkat Tuhan, mestinya kalau kita udah terima berkat Tuhan nih, mestinya apapun nggak bisa kita hitung-hitungan untuk Tuhan. Halo? Amin. Kalau saya terima berkat Tuhan, mestinya saya nggak boleh main-main loh. Saya pakai contoh sederhana aja deh, biar Bapak Ibu cepat ngerti. Kalau saya ketemu Kak Valen misalnya, baru aja ketemu hari ini, salam kenal, salam, nama saya Yusafat, nama saya Valen. Habis itu kita bubar. Ini ilustrasi, nanti Bapak Ibu ambil poinnya. Habis itu kita bubar. Terus kita tukaran nomor, sebelum kita bubar kita udah tukaran nomor. Terus malamnya saya telepon dia. Kak, bisakah malam ini kita ketemuan di alun-alun? Ini baru aja pertama kali kenal, udah ngajak ketemuan. Ada yang saya mau bicarakan. Kira-kira dia mau atau tidak? Dia nggak mau lah. Iki sobat kok. Baru aja ketemu kok udah ngajak. Baru aja ketemu tadi, kok udah ngajak ketemuan. Kalau saya bilang, Bang, boleh nggak saya pinjam motornya, mau tak pakai buat ke Jogja? Dia kasih tidak? Nggak kasih. Sekarang kalau saya balik dia punya pertanyaan. Kalau hari ini saya punya uang 10 juta, saya kasih buat Kak Valen, kira-kira dia terima apa tidak? Dia terima. Kalau hari ini saya beli motor baru dan saya kasih ke dia mau apa tidak? Mau. Loh kenapa dia Oke. Lalu setelah dia terima motor, setelah dia terima uang dari saya, terus saya telepon dia, bolehkah kita ketemu alun-alun? Dia mau apa tidak? Mau. Bolehkah saya pinjam motornya? Dia mau apa tidak? Mau. Kenapa perlakuan dia mulai berbeda? Kenapa perlakuan dia terhadap saya mulai berbeda? Karena dia sudah terima yang baik dari saya. Halo? Bapak Ibu yang terima berkat Tuhan, mestinya apapun kita bisa buat dong buat Tuhan. Halo? Ya kan? Perlakuan dia terhadap saya mulai berbeda karena saya baik sama dia. Baru aja ketemu, langsung tak kasih uang. Dia mau dong. Masa apa nggak mau? Baru aja ketemu, ini saya ada motor baru nganggur nggak dipakai di rumah, kamu bawa aja. Dia nggak mungkin mau. Maaf ya, di tempat saya juga nggak terima motor. Nggak mungkin, dia pasti mau. Dan saya kalau aja, boleh nggak kita ketemuan? Dia pasti mau. Kalau saya ke rumahnya, dia punya anjing peliharaan, dia mesti kasih. Dia pasti perlakuan dia terhadap saya akan berbeda karena dia sudah terima yang baik dari saya. Siapa di sini yang sudah terima berkat Tuhan? Coba lambaikan tangan. Iya dong. Nah, rupanya yang kedua, poin yang kedua yang Bapak Ibu mesti pahami adalah tidak cukup ada campur tangan Tuhan. Ini berbicara pemahaman kita yang harus didisiplin loh. Jadi untuk dapatin rumah yang baik, tinggal di kota yang aman, punya makanan yang cukup, punya anak yang baik, rupanya tidak cukup ada campur tangan Tuhan. Tapi juga ada usaha dan kerja keras dari manusia. Tampilin ayatnya kan. Mazmur 127 ayat 1, ini masih ayat yang sama, dia bilang apa? Sia-sialah usaha orang yang membangun. Tadi dikatakan apa? Jika bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangun. Artinya Tuhan bangun, manusia juga bangun. Iya dong. Kalau saya mau pintar, nggak cukup saya cuma berdoa. Tuhan, aku mau pintar, tapi nggak pernah belajar. Kalau karir saya mau baik, nggak cukup saya cuma berdoa. Saya harus berprestasi supaya bisa naik jenjang. Saudara juga di tempat kerja, bagi yang di umum misalnya, baru dari cleaning service terus naik jadi manajer gitu. Itu kan mesti karena ada penilaian-penilaiannya loh. Nggak mungkin dari tukang sapu hari ini terus besok dia langsung kamu yang mimpin atur perusahaan. Ya rusak tuh ya. Betul nggak Kak? Iya. Jadi Tuhan bangun, kita juga bangun. Halo? Nah, dikatakan juga begini, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Nah, tadi dikatakan jika bukan Tuhan yang mengawal kota, di sini juga dikatakan ada pengawal yang sedang berjaga-jaga. Artinya ada manusia kan yang sedang menunggu. Bukan hanya Tuhan kan yang kawal kota secara spiritual, Tuhan memang jaga. Makanya kita kalau berdoa, Tuhan jagai saya dalam perjalanan. Apakah Tuhan tuntun kita di dalam perjalanan? Maksudnya Tuhan akan pegang tangan kita? Ya Tuhan pegang tangan kita malah dibawa pulang kan? Iya kan? Artinya secara spiritual benar bahwa Tuhan ada bersama kita. Tapi di sini dikatakan secara benar bahwa kalau Tuhan yang kawal kota, ada juga manusia yang sedang berjaga-jaga di situ. Iya dong. Kita mau berdoa,
buat kota Magelang supaya dalam keadaan aman. Terus tentaranya diutus ke Papua semua. Yo, kota Magelang habis lah. Iya kan? Pengawal tetap ada di kota Magelang. Nah, terus dikatakan lagi ayat yang kedua dan 3. Nah, tadi dikatakan apa? Ia memberikan pada waktu tidur. Siapa yang memberikan? Tuhan. Tapi di sini juga dikatakan ini, diperoleh dengan susah payah. Siapa yang peroleh dengan susah payah? Manusia. Nggak bisa. Halo Bapak Ibu. Jadi yang pertama itu kalau ada campur tangan Tuhan, juga ada usaha kerja keras dari manusia. Makanya dikatakan diperoleh dengan susah payah. Bukan hanya Tuhan yang memberi, tapi juga manusia juga beroleh roti, beroleh makanan dengan susah payah, bekerja dengan begitu hebat. Terus dikatakan tadi apa? Anak lelaki itu milik pusaka daripada Tuhan. Tapi di sini dikatakan ini, buah kandungan adalah suatu upah. Artinya ada orang yang sedang mengandung. Saudara, akan terjadi nggak kalau saya minta anak sama Tuhan hari ini? Saya sendiri, Tuhan beri saya anak. Tuhan kasih. Yo, boro-boro lah, nggak mungkin. Nggak ada yang mengandung kan? Paham? Nah, jadi diperoleh dengan susah payah, ada buah kandungan. Ini kan dari sisi-sisi manusia. Betul nggak apalnya? Betul nggak Gap? Malah Gap. Itu pertanda mesti piye ya? Iya kan? Paham ya Bapak Ibu ya? Tapi ingat ya, 2 poin ini. Jadi ada campur tangan Tuhan, ada usaha dan kerja keras dari manusia. Jadi rupanya untuk kita diberkati Tuhan itu benar melibatkan Tuhan, tapi jangan juga lupa berusaha. Makanya saya senang tuh, banyak dari jemaat GP Lok Magelang sekarang yang udah buka usaha, ya kan? Pokoknya banyak. Saya cuma cukup buka pintu rumah aja. Bapak Ibu buka usaha, ya, gitu ya, kira-kira gitu. Tapi ada beberapa pemahaman yang keliru. Ada 2 pemahaman yang keliru tentang 2 hal ini. Ada 2 pemahaman yang keliru tentang 2 hal ini. Yang pertama, ada orang yang mengandalkan Tuhan tapi tidak mau berusaha. Nah, ini perlu dibaptis berkali-kali. Nggak cuman berulang, tapi harus berkali-kali. Artinya apa? Dikali. Maksudnya baptisnya di situ. Biar bahasanya kuyup, ya kan? Dan baptisnya harus lebih lama, ditenggelamkan dan 5 menit baru diangkat. Nah, itu langsung jadi. Nah, ini salah apa benar? Salah. Orang kalau cuma mengandalkan Tuhan tapi tidak mau berusaha, itu satu-satu ciri-ciri di mana orang nggak mau bekerja tapi dia cuma mengandalkan Tuhan. Tuhan berkati hari ini. Kalau tukang gojek habis berdoa, habis itu setelah itu dia buka jaket atau dia pakai jaket dan keluar. Pakai jaket dan keluar lah. Pedagang yang di pasar setelah dia berdoa, Tuhan berkasih, kemarin sepi, hari ini mau rame dong. Habis itu dia langsung tutup jualannya. Tidak kan? Dia akan jualan. Ini kan berbicara dari sisi Tuhan juga dilibatkan, dari sisi manusia juga ada. Iya dong. Nah, ini salah satu pemahaman yang keliru di sini. Ini yang nggak boleh nih. Nah, yang kedua ini juga nggak boleh nih. Coba lihat kan. Yang kedua ini juga nggak boleh. Kalau kita cuma bekerja keras, tapi tanpa libatkan Tuhan. Halo. Gitu ya. Jadi kalau jangan sampai kita bekerja keras begitu hebat, tapi nggak pernah ibadah, persekutuan, nggak pernah kumpul sama teman-teman. Ini kan berbicara bagaimana kita bilang gini, yang penting kerja. Ya maaf saja loh Bapak Ibu. Halo. Ini kan berlaku buat saya dan Bapak Ibu, bukan hanya buat. Jadi ingat, firman Tuhan itu pedang bermata 2, bukan pedang bermata 1. Karena kalau firman Tuhan itu pedang bermata 1, maka jemaat akan bahaya dalam keadaan rawan. Maka setiap pengkhotbah akan bilang gini, kamu. Dia nggak akan pernah pakai kata kita. Itu salah satu penyakit pengkhotbah. Halo? Bapak Ibu, kalian harus hidup benar. Harusnya kita harus hidup benar. Halo? Iya dong. Jadi ini pemahaman yang keliru. Bekerja tapi nggak pakai Tuhan. Yang pertama tadi, orang pakai Tuhan, mengatasnamakan Tuhan. Saya puji Tuhan punya HP baru sekarang. Rupanya curi.
Nah itu kan mengatasnamakan Tuhan. Iya kan? Puji Tuhan, saya bisa beli motor baru. Rupanya motor colongan. Itu kan nggak baik, itu kan nggak benar. Halo? Nah ini pelajaran penting buat kita. Coba dicermati dengan baik, coba klikkan. Jadi dikatakan apa? Tuhan bangun rumah, ada usaha orang membangun. Terus dibilang apa? Tuhan kawal kota, ada juga pengawal yang sedang menunggu di pintu gerbang. Halo? Ia memberikan kepada yang dicintainya. Tapi dikatakan apa? Yang diperoleh dengan susah payah. Dikatakan apa? Anak lelaki milik pusaka daripada Tuhan. Tapi kandungan adalah suatu upah. Bapak Ibu, ini jadi poin penting. Ini jadi kabar gembira buat kita. Bangsa Israel atau orang Yahudi itu kalau nggak punya anak itu menurut mereka itu suatu kutukan. Kalau kita zaman sekarang, maaf kata, orang nggak punya anak itu udah biasa. Karena dalam satu kelurahan bukan hanya 1-2 Pak Sutri yang nggak punya anak, banyak. Itu zaman kita sekarang. Tapi kalau bangsa Israel sampai kalau nggak punya anak, itu berarti dianggap orang itu kena kutuk. Makanya kalau saudara baca di dalam Alkitab, termasuk Rahel, istri daripada Yakub, anak daripada Laban, itu dibilang apa? Kandungannya ditutup. Makanya Alkitab bilang gini, maka ingatlah Tuhan kepada Rahel, maka dibukanyalah kandungannya. Orang Israel itu kalau sampai nggak punya anak, itu dianggap kutukan. Nah kita zaman sekarang punya anak, ada yang merasa terkutuk karena anaknya nakal. Waduh, kok ini benar? Iya kan? Orang Israel kalau nggak punya anak merasa terkutuk. Kita punya anak merasa terkutuk karena nakal misalnya. Ada juga tuh, ibunya salah lahirin kamu. Tapi ada anak yang kurang ajar di tetangga saya bilang gini, siapa suruh mama yang ngelahirin saya? Ya benar juga kan? Artinya apa? Dia nabrak juga pemahaman ibu. Loh kok kamu nyesal lahirin saya? Oh aku juga nggak minta kok. Ya kan? Nggak ada anak kan yang minta, aku dilahirin dong bu. Ibunya yang lahirin sendiri. Kenapa disalahin? Iya kan? Nek orang lain yang lahirin, kita adopsi, nah mungkin kita bilang, piye toh melahirnya kok nggak benar? Lo kan nggak bisa diminta. Ini kan salah hal. Ada beberapa hal-hal yang kita nggak minta. Ada beberapa hal-hal yang kita nggak bisa tolak sebenarnya. Lahir di keluarga siapa? Lahir dari ibu model siapa? Mati kapan? Itu nggak bisa diminta. Yang bisa diminta adalah kalau kita mau mati sekarang. Betul nggak Gab? Tuhan aku pengen aja sekarang deh daripada lama-lama. Saya pernah ingat satu suara gembala yang dibagikan Pak Arifin. Itu dibilang begini, memang ada orang-orang yang harus mati saja. Sebenarnya mati saja itu nggak apa-apa gitu loh. Karena daripada ngebang-ngebaik bumi. Iya ya. Nah jadi kalau kita lihat apa coba? Kalau kita mau pahami atau pakai pikiran kita tentang berkat Tuhan, yang pertama tadi apa? Ada campur tangan Tuhan. Yang kedua, ada usaha dan kerja keras manusia. Jangan sampai apa ya? Nggak seimbang. Kerjanya mati-matian, tapi ternyata nggak ada Tuhan. Atau mengatasnamakan Tuhan, tapi nggak pernah kerja. Nah ini juga mesti nggak seimbang. Orang Jawa bilang mesti jomplang. Ya kan? Nah jadi ini yang mesti kita pahami. Kalau saudara lihat ya, dalam beberapa tokoh-tokoh Alkitab itu, ada beberapa tokoh-tokoh Alkitab. Coba lihat Kak, Daud, Yusuf, Daniel. Daud itu dikatakan setiap kali dia pergi berperang selalu menang. Makanya kenapa Saul itu iri sama Daud? Kenapa? Karena dia pergi berperang mesti mengalahkan berlaksa-laksa. Saul berapa? Cuman beribu-ribu. Laksa itu jumlahnya lebih banyak dari ribuan. Gitu loh, sederhananya aja. Ya kan? Tapi yang perang siapa? Daud. Yang sertai siapa? Tuhan. Nggak mungkin Daud memperoleh kemenangan tapi di dalam kamar. Nggak ada peperangan dalam kamar. Nggak ada peperangan dalam rumah. Nah perang sama suami istri, nah ada. Oke ya, ini. Tapi kalau perang tembak-tembakan kan nggak ada di dalam rumah. Tapi kalau suami tembak-tembakan sama istri, ya itu lah. Pakai panci, ada pakai wajah misalnya, itu ada. Nggak ada di sini Kak. Nggak ada ya? Oke, puji Tuhan. Itu di rock di luar. Saya yakin yang di sini itu ya lebih parah lah. Nah ini yang kedua Yusuf.
Yusuf juga dikatakan dia orang yang selalu berhasil karena disertai Tuhan. Ada usaha dari Yusuf. Bayangin ya, kalau dia lihat waktu dia diproses, dibuang ke dalam sumur, diangkut, dijual, habis itu dia dituduh, dipenjara. Itu sebenarnya ada poin-poinnya sendiri. Nanti suatu saat saya khotbah adik. Itu kalau Yusuf menutup mata nggak lihat itu, sebenarnya dia nggak akan mungkin sampai waktu dia jadi raja di Mesir. Dia nggak akan mungkin. Dan poin pentingnya itu yang saya pelajari gini. Rupanya kita manusia ini selamat dari dosa. Butuh yang namanya penebus, yaitu Yesus. Untuk mengcover bangsa Israel, khususnya keluarga Yakub, dari kelaparan yang 7 tahun itu. Rupanya ada Yusuf di situ yang Tuhan pakai. Halo? Nah, rupanya untuk melepaskan bangsa Israel keluar dari penindasan di Mesir selama 430 tahun. Di situ rupanya Tuhan pakai Musa. Wih, waktu saya punya pemahaman, wah keren ya. Nah, rupanya kalau mereka tadi lihatnya sebagai bentuk, mundur aja nih. Mereka nggak akan mungkin sampai mendapatkan berkat-berkat itu. Yesus, waktu dulu kan orang kalau bikin dosa zaman perjanjian lama pakai darah binatang. Itu untuk menutupi dosa. Yesus datang, bukan nutupi, hapus. Nah, itu bedanya. Yusuf juga menyelamatkan keluarganya dari kelaparan. Musa dipakai Tuhan juga menyelamatkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, ini jadi penting buat kita pelajari ini. Jadi apa yang saya mau sampaikan buat Bapak Ibu, bahwa untuk kalau kita mau bilang berdisiplin pikiran kita tentang bagaimana kita memperoleh berkat Tuhan, rupanya ada campur tangan Tuhan, juga ada usaha kerja keras manusia. Nah, ada slide yang terakhir yang saya mau tutup buat siang hari ini. Coba lihat kan. Slide yang kedua. Nah, ini saya buat sendiri gambarnya, dan waktu saya baca, waktu saya bilang, waktu Yesus bilang dalam Yohanes, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Nah, ketika saya baca ayat itu, rupanya pada jam itu Papa saya itu lagi marahin adik saya. Waktu saya merenungkan ayat ini, waktu ketika dalam Injil Yohanes dibilang apa? Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Nah, waktu saya baca ayat itu, terus tiba-tiba papa saya telepon dan dia sementara marahin adik saya. Adik saya kan disuruh untuk memanjat pohon, dan rupanya dia pegang rantingnya. Lalu papa saya bilang gini, kamu gak boleh ngawur. Kalau zaman saya, ngawur. Ranting itu beroleh kekuatan dari caranya. Harusnya yang kamu pegang itu caranya. Karena caranya itu, cabangnya itu beroleh kekuatan dari batangnya. Kalau kamu pegang rantingnya, bisa jatuh. Nah, coba lihat ini gambar ini. Ini ilustrasi aja. Di situ dikatakan begini. Akar ini melambangkan iman. Halo? Akar ini melambangkan iman kita. Lalu batang ini melambangkan Tuhan. Batang ini melambangkan Tuhan yang kuat. Makanya kalau cabangnya itu nempel sama cabangnya, nggak mungkin dia ucul. Kalaupun dia patah, biasanya karena keberatan buah. Lalu ranting itu dapat kekuatan dari cabangnya. Makanya baru keluarlah buah. Buah itu nempel di mana? Nempel di rantingnya kan. Nah, ini yang saya mau bilang buat Bapak Ibu. Kalau kita memahami tentang firman Tuhan, makanya kalau sampai ada orang yang mengatakan begini, firman Tuhan itu, Alkitab itu berisi firman Tuhan atau mengandung firman Tuhan, itu nggak boleh dipercaya. Bahkan saya sempat tanya sama anak murid saya bilang begini sama mereka, menurut kamu Alkitab ini firman Tuhan atau berisi firman Tuhan? Nah, rupanya dia salah dengar dari pendetanya bahwa Alkitab ini berisi firman Tuhan. Yang benar apa? Alkitab ini firman Tuhan. Jadi kalau sampai ada orang bilang mengandung firman Tuhan lah, berisi firman Tuhan lah, itu salah. Waktu itu kebetulan pas saya ngajar, saya kan bawa wadah pulpen itu. Saya bilang gini, kamu tahu gak ini isinya apa? Ada yang bilang pulpen, ada yang bilang penghapus, ada yang bilang ada spidolnya. Nah, itu benar. Itu
itu berarti ada rupa-rupa isi di dalam. Tapi kalau ini nggak ada lain, firman Tuhan semua. Ya. Nah makanya waktu saya renungkan ayat ini dibilang begini. Akar itu saya bilang gini, itu iman. Makanya kan biasa berakar di dalam Kristus, kuat di dalam Kristus, bertumbuh di dalam. Itu yang dimaksudkan itu akar. Jadi kalau sampai, makanya pohon itu semakin tinggi, akarnya kan harus semakin nancap atau semakin merambat. Karena kalau tidak, dia mudah jatuh. Nah Bapak Ibu juga, firman Tuhan inilah yang menjadi pegangan kita. Ya. Makanya kita nggak mudah goyah. Amin. Saya bilang sama murid saya bilang gini, kamu tahu nggak apa bedanya orang yang baca Alkitab dan yang tidak baca Alkitab? Mesti beda hidupnya. Kalaupun nggak kelihatan sekarang, tapi minimal dia punya pemahaman bagaimana menghadapi hidup ini. Halo? Iya kan? Jadi terus batangnya itu Tuhan. Lalu cabang itu orang tua rohani kita. Nah, terus rantingnya itu baru kita. Tuhan, bayangin ya, Tuhan itu melambangkan kita. Dalam satu pohon, dia melambangkan kita dari hal yang paling lemah atau kecil. Artinya apa? Kita ini sebenarnya nggak kuat. Makanya dia bilang kita ini ranting. Coba bayangin Tuhan bilang ini, kita ini cabang. Wah, banyak yang kemaki. Tapi Tuhan bilang apa? Kita ini rantingnya. Artinya apa? Salah satu yang paling lemah dari sebuah pohon. Nah makanya dia harus lengket sama cabangnya. Nah cabangnya, atau yang saya gambarkan seperti itu sebagai orang tua rohani, gembala, penasihat, atau orang tua kita, dia juga harus nempel sama Tuhan. Ya. Makanya didikan bilang gini, didikan itu kan harus seimbang. Kalau orang tua didik anaknya, orang tua juga harus dekat sama Tuhan. Karena kalau nggak seimbang. Halo? Iya, nggak seimbang. Kamu ya misalnya gini, dia nggak pernah ke gereja tapi marahin anaknya. Kamu nggak ke gereja, alah papa, ya papa tidur. Nah itu kan itu nggak mungkin. Itu nggak seimbang. Kamu jangan merokok, tapi papanya sambil merokok. Itu nggak seimbang. Artinya apa? Anak dapat kekuatan dari papa mama harus dapat kekuatan dari Tuhan. Nah akar kita ini firman Tuhan. Makanya yang saya bilang, jangan percaya kalau ada orang bilang ini berisi firman Tuhan atau mengandung firman Tuhan. Makanya dalam 2 Korintus pasal 10 ayat 4, ini senjata kita. Oke ya, ini senjata kita. Makanya kalau senjatanya ini, menurut saya ini, kalau orang rajin baca Alkitab, mestinya senjatanya kuat, apapun dia bisa hajar. Amin. Iya dong, apapun dia bisa lawan karena senjatanya begitu kuat. Oke ya, paham ya? Ini ilustrasi. Saya minta pemain musik maju ke depan. Jadi rupanya kalau kita bilang tentang diberkati Tuhan, maka ada campur tangan Tuhan di situ. Dan juga jangan lupa ada usaha dan kerja keras dari manusia. Belajar, lihat ini, bahwa kita harus nempel sama cabangnya. Cabangnya itu orang tua kita. Orang tua kita harus nempel sama Tuhan. Oke, gitu ya. Jadi ini yang saya mau sampaikan buat Bapak Ibu. Nah,